terutama dalam hal tempat tinggal. Di Indonesia kan kita tinggal rumahnya besar-besar, ada pembantu. Di sini udah tinggal rumahnya kecil-kecil, punya roommate, terus makanannya juga pada waktu itu, makanannya benar-benar gak enak. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Indonesian Abroad dalam acara bincang tokoh atau interview. Kali ini kami mengundang Ibu Elvi. Beliau adalah pemilik dari Indo Java. Beliau berasal dari Indonesia dan sekarang berada di Amerika. Teman-teman, sekarang kelihatannya Ibu Elvi sudah masuk melalui online chatting. Kita simak obrolan berikut ini. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Bu? Baik-baik, apa kabar? Dan juga Ibu, yang lalu kan saya udah interview Ibu dalam rangka bisnis Ibu. Ibu adalah pemilik Indo Java yang berada di New York, Amerika, benar ya? Iya. Ibu, sekarang tolong diceritain dong, pertama kali Ibu datang itu tahun berapa dan dalam rangka apa? Ya. Saya ke New York itu tahun 2002 karena waktu itu tunangan saya ada di sini, udah lama tinggal di New York. Terus saya 2002 saya datang ke sini, itu saya menikah di sini gitu. Terus ya udah tinggal di sini lah ikut suami. Oh gitu. Sekarang Bu, ketika Ibu pertama kali datang ke Amerika nih, apa sih perbedaan budaya atau kebiasaan atau culture shock antara yang berlaku di Indonesia dengan yang Ibu alami di Amerika? Terutama dalam hal tempat tinggal. Di Indonesia kan kita tinggal rumahnya besar-besar, ada pembantu. Di sini udah tinggal rumahnya kecil-kecil, punya roommate, terus makanannya juga pada waktu itu, makanannya benar-benar gak enak. Kadang-kadang kan pingin makan bakso tuh, abang-abang, gak ada, gitu ya. Terus pingin makan makanan Indonesia, gak ada. Bener-bener stres banget gitu loh pertamanya. Oh, selain karena tempat tinggalnya memang kan kecil-kecil sini Bu ya, apartemennya juga kadang-kadang dempet-dempet ya. Iya. Terus juga makanan ya. Terus gimana sih cara Ibu misalnya kepingin makanan Indonesia tuh? Apa ke restoran Indonesia atau beli groceries Indonesia, gampang nggak sih? Pada waktu tahun 2002 itu kayaknya nggak ada restoran, kayaknya nggak ada restoran Indonesia di sini. Terus ada grocery Indonesia, dia itu join, itu grocery Cina. Jadi ada satu aisle gitu, jual barang Indonesia tapi nggak komplit. Ya tapi untung ada sedikit lah kayak bumbu-bumbu ada gitu. Tapi tetap disyukuri ya Bu ya. Lalu culture shock yang lain apalagi Bu? Misalnya dalam hal dengan penduduk lokal di Amerika, apa mereka lebih individu atau perbedaan apa yang Ibu alami? Terutama bahasa ya, bahasa satu ya, misalnya bahasa mereka itu kalau ngomong cepat banget gitu ya. Terus sangat kayak nggak, kalau kita orang Indonesia itu sangat ramah ya, kita saling ngobrol-ngobrol, tapi ini kayaknya hidup kita sendiri-sendiri gitu. Mau ngomong siapa gitu ya. Jadi banyak nggak sih teman penduduk lokal di Amerika Bu waktu awal-awal datang? Teman gereja ada, kita waktu itu ke gereja, ada teman gereja lumayan ya, misalnya bertemulah beberapa orang Indonesia untuk kita saling setidaknya saling ngobrol, saling bertukar pikiran. Ngobatin rindu ya Bu ya. Terus waktu Ibu pertama kali datang itu sebagai ibu rumah tangga atau kerja Bu di Amerika?
Saya kerja, suami saya bilang kamu di rumah aja. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa di rumah. Rumahnya udah kamar aja sempit, ya kan. Saya juga pingin cari pengalaman. Bagaimana sih hidup di negara orang? Terus akhirnya udah saya pada waktu itu teman-teman saya dari gereja kasih di sini loh ada butuh orang, butuh jadi salesperson kayak gitu. Jadi sempat kerja di Amerika ya Bu ya? Nah, itu kerjanya lama nggak sih Bu? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kayaknya saya dari 2003 sampai kayaknya hanya beberapa bulan aja, 1 tahun ya, karena 2003 saya tuh hamil. Tapi karena saya udah kerja, bos saya sayang sama saya, akhirnya saya dibolehkan kerja part time. Jadi misalnya waktu hamil kerjanya 3 hari, hanya 5 jam gitu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.